Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kamala Asri dengan NIM 2410863018. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas website saya yang merupakan sebagai tugas UAS, nilai UAS, mata kuliah web desain, grafis, dan website. Yang pertama, saya akan menjelaskan tema yang saya pilih pada website ini. Pada website saya ini sendiri, saya memilih tema yang bernamakan Travel Journey, yang mana tema ini sangat cocok sekali untuk diaplikasikan sebagai template website yang berisikan seputar berita wisata populer Nusantara. Karena desain yang saya bikin ini sangat menjunjung tinggi elegansi dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang mudah dimengerti dan dioperasikan oleh para wisatawan. Alasan yang kedua, kenapa saya memilih tema ini, karena template tema ini memiliki desain yang begitu responsif dan ramah untuk pengguna smartphone maupun laptop ataupun semacamnya. Dengan begitu, audiens tetap dapat merasakan pengalaman yang menyenangkan saat diakses di perangkat manapun. Nah, yang terakhir, kenapa saya memilih website ini? Selain itu, karena saya terinspirasi juga dengan Fill Engine yang merupakan plugin paling populer untuk wisata perjalanan. Selain itu, saya memilih tema ini beralasankan karena sesuai dengan website saya di awal yang telah dijelaskan di kelas, saya sendiri yakni membuat website ini untuk menjadi sumber informasi terpercaya dan inspiratif bagi masyarakat yang tertarik dengan wisata, budaya lokal maupun perjalanan, yang mana dengan tujuan website yang saya bikin ini tidak hanya bisa berfungsi sebagai portal berita, tetapi dengan adanya website ini juga bisa sebagai mitra perjalanan digital yang mendukung industri pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Nah, seperti inilah tema yang saya gunakan pada website yang telah saya bikin ini. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai logo dan makna dari logo itu sendiri yang saya pakai pada website ini. Di sini terlihat jelas kalau logo ini yang bertuliskan Jelajah Nusantara, yang mana diletakkan di atasnya itu gambar kompas berwarna emas dan merah bata dengan latar belakang background-nya ini itu hijau tua. Gambar kompas ini sendiri melambangkan arah petualangan dan penjelajahan. Dalam konteks jelajah Nusantara, sesuai dengan judul website saya ini, kompas ini bisa menjadikan simbol semangat untuk menjelajahi keindahan dan keberagaman wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Yang mana ini juga mencerminkan nilai panduan dan tujuan seolah mengajak setiap orang untuk menemukan arah baru dalam mengenal budaya dan alam Nusantaranya. Nah, warna emas ini sendiri yang ada di kompas ini menggambarkan kemegahan, nilai luhur, dan kekayaan wisata alam yang ada di Nusantara. Yang mana ini bisa dimaknai sebagai representasi dari kekayaan budaya, sejarah, sumber daya alam Indonesia yang sangat berharga. Nah, warna merah bata ini sendiri memberikan kesan hangat dan berani dan mencerminkan semangat petualangan, keberanian menjelajah, serta kehangatan masyarakat Indonesia yang ramah dan terbuka. Itulah sekilas penjelasan mengenai makna dari logo saya ini sendiri, sedangkan makna dari latar belakang atau background website saya ini sendiri itu berwarnakan hijau tua atau yang biasa dikenal juga dengan spesifiknya teal green yang melambangkan alam, ketenangan, dan keseimbangan.
yang mana nantinya ini menguatkan pesan bahwa penjelajahan Nusantara bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang menghargai menjaga kelestarian alam Indonesia yang ada. Secara keseluruhan, logo saya ini menggambarkan semangat eksplorasi, kebanggaan terhadap Indonesia, dan penghargaan terhadap kekayaan alam serta budaya Nusantara. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai tipografi, mengenai font, ukuran maupun warna yang saya pakai pada website ini. Nah, saya dilihat kalau di logo paling atas ini yang ada tulisan Jelajah Nusantaranya ini saya menggunakan tulisan font jenis sans serif klasik yang bergaya Cinzel, yang mana ini menonjolkan kesan elegan, bersejarah, dan berwibawa yang sesuai dengan tema saya itu mengenai jelajah Nusantara, yang mana memberikan gaya klasik dan tegas yang menunjukkan kekuatan identitas dan kebanggaan nasional. Gaya dari font saya ini sendiri memberikan kesan non elegan dan berwibawa, seolah menegaskan bahwa menjelajahi Nusantara adalah sebuah pengalaman yang bernilai tinggi. Sesuai dengan rancangan awal yang telah saya presentasikan di kelas itu sendiri, jenis font yang saya gunakan pada judul maupun paragraf ini sesuai dengan saya rencanakan di kelas dan presentasikan di kelas waktu yang lalu itu saya waktu itu ini menggunakan jenis font sans serif modern dan lato. Nah, pada website saya ini sendiri tampaknya saya telah memilih dan menggunakan font sans serif modern yang juga mirip dengan jenis font Roboto. Kenapa saya memilih jenis font tersebut? Karena font sans serif itu sendiri memiliki font yang tampak proporsional dan tampak bulat yang memberikan ciri khas font modern seperti Roboto ataupun sans serif dan lato, yang mana sans serif modern ini juga biasanya orang gunakan di tampilan web maupun blog. Yang selain itu font yang saya gunakan di web ini mudah dibaca di layar digital dan cocok juga untuk teks-teks artikel maupun judul. Sedangkan ukuran font yang saya pakai pada website ini sendiri itu lebih kurang itu berukuran sekitar untuk judulnya itu 24 sampai 28 poin yang tampak besar agar kelihatan bagi para pembaca, dan yang pada isi paragrafnya itu sendiri seperti yang di sini saya itu menggunakan ukuran yang lebih kurang itu ukuran 16 sampai 18 poin di layar. Nah, ukuran lebih besar di sendiri membantu menarik perhatian pembaca, sedangkan yang kecil itu membuat pembaca agar tidak jenuh dengan ukuran yang terlalu monoton, sehingga bisa menjaga kenyamanan pembaca dalam membaca teks-teks yang panjang. Nah, warna pada background website ini sendiri yang seperti saya jelaskan di atas tadi, saya ini secara spesifik memilih warna teal green atau dark cyan ya, yang jika dilihat nilai digitalnya mendekati kode tagar 006D64. Nah, warna ini sendiri termasuk ke dalam kelompok warna yang dingin, memberikan kesan tenang, profesional, dan elegan yang sering digunakan untuk desain-desain bertemakan alam, kesehatan, teknologi karena tampilannya yang seimbang antara hijau. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai menu-menu apa saja atau fitur-fitur apa saja yang ada di website saya ini. Yang pertama itu ada menu home pastinya, yang mana fitur di website saya ini sendiri bisa dipencet dan diklik. Yang kedua ada menu news, yang juga berisikan berita-berita mengenai wisata sesuai dengan tujuan dan
sesuai dengan fungsi dari website saya ini sendiri. Yang ketiga itu ada About Us yang juga berisikan tentang website ini sendiri. Yang ketiga ada kontak yang juga berisikan tentang pemilik dari akun ini, yang mana nomornya di sini saya inisialkan saja karena itu merupakan privasi. Karena nantinya ini kan website ini akan dipublish. Saya memasukkan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sosial media lainnya. Nah, untuk di sini saya juga mencantumkan di website saya ini ada kalender yang mana nanti bisa dipencet tanggal berita, tanggal berapa yang kita inginkan. Nah, karena tadi saya memencet tanggal 29, maka muncul berita-berita yang ada pada tanggal 29. Selain itu, saya juga ada fitur search yang mana ini kita bisa mencari berita apa yang ingin kita dapatkan di website ini. Nah, ini sendiri bisa diklik dan dicari sesuai dengan apa yang kita ingin dapatkan di website ini mengenai wisata. Nah, ini sendiri terlihat bahwasanya saya telah mencet search pencarian tadi, maka muncullah berita yang saya inginkan dan ada dan keluarlah muncul berita yang saya cari tadi. Nah, yang kelima itu saya ingin menjelaskan mengenai footer website yang telah saya sesuaikan dengan identitas website saya, yang mana pada bagian paling bawah itu terlihat jelas bahwasanya di halaman web paling bawah itu berisikan informasi penting navigasi sekunder seperti detail kontak, tautan kebijakan privasi peta, situs, ikon media sosial, dan hak cipta terkait website ini sendiri. Nah, di sini saya juga ada mencantumkan konteks sosial media dan segala macamnya seperti yang telah saya jelaskan di awal. Kalau saya juga mencantumkan media sosial, semua media sosial yang berkaitan dengan website saya itu Jelajah Wisata Nusantara. Nah, mengenai Jumbotron, di website ini saya memang tidak memakai Jumbotron dikarenakan saya tidak menemukan template tema yang gratis yang sesuai dengan website saya yang memiliki fitur Jumbotronnya. Maka dari itu saya tidak menemukan template tema yang gratis yang ada Jumbotronnya yang memang sesuai dengan website saya. Maka dari itu saya tidak memakainya karena Jumbotron yang ada itu yang sesuai dengan website saya itu berbayar, sedangkan yang gratis yang sesuai dengan website saya itu sendiri tidak ada. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.